itu didorong karena juga mental orang Madura yang itu tidak apa istilahnya ya, tak nyamanan. Tak nyamanan. Tak nyamanan. Begitu orang punya aktivitas di luar yang semacam yang dilakukan oleh orang bajingan, orang lapangan gitu. Orang lapangan gitu ya. Itu dianggapnya ablater, padahal tidak ablater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sarnasan. Pemirsa, 2 minggu terakhir medsos, khusus teman-teman yang punya akun di Kabupaten Bangkalan, ramai dengan postingan-postingan buku blater karena ada bedah buku kemarin. Kita sekarang bersama dengan penulis buku blater, Dinda Muniri, yang sebetulnya sudah 1 kali kemarin sebelum ini dibedah kemarin, sempat juga bicara masalah itu sekelumit gitu ya. Tapi sekarang kita mendalami tentang masalah latar belakang kenapa buku blater itu disusun dan dirumuskan. Kok kayak ianya gitu. Meluangkan waktu, pikiran, sampai sekarang buku itu sudah banyak dipegang oleh para pemirsa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pakai jaket sekarang. Luar biasa. Artis baru buku blater. Duh, gimana kabarnya Dindaku? Baik. Kemarin saya lihat banyak postingan itu ya di akun-akun aktivis KNBI dan yang lain-lain terkait dengan urusan bedah buku blater di salah satu tempat di Kecamatan Blega kalau nggak salah. Dinda Muniri, sebetulnya apa sih yang mendorong, yang menguatkan iman, yang sikoh gitu ya dalam dirinya, dalam rasanya untuk bergerak dan bekerja keras untuk bagaimana merumuskan buku ini? Apakah begitu saja? Apa ada satu hal lain yang ingin berbagi cerita di sini? Kenapa sampai segitunya gitu ya? Ini kan kalau tidak ditulis ini kan tidak menarik. Blater itu biasa-biasa saja kan sebetulnya. Tapi setelah ditulis dan dirumuskan menjadi sebuah karya ilmiah semacam ini kan menjadi sebuah menarik dan punya makna dan lain sebagainya. Apa sih sebetulnya yang mendorong sebelumnya? Dinda Muniri. Oke. Jika saya jawab berdasarkan alasan saya pribadi, mungkin akan terkesan aleman. Lebay gitu ya. Lebay katanya orang Madura. A'udzubillah minal alman wal ghaimis wal alman. Lanjut. Tapi saya cukup merasa bangga kemarin itu bedah buku dan pembandingnya Dr. Amir Hamzah cukup objektif menilai tulisan saya. Dr. Amir Hamzah MA. Beliau penulis juga, tapi lebih fokus pada buku-buku metodologi penelitian. Ya, jadi Pak Dr. Amir itu lebih fokus menguncei gitu ya, dari sisi metodologinya. Namun demikian, Pak Amir Hamzah ini mengakui bahwa buku saya tersebut ini merupakan kerja idealis. Wow, kerja idealis. Kesimpulannya Pak Dr. Amir. Iya. Setelah membaca bukunya. Setelah membaca buku saya itu, beliau menilainya sebagai kerja yang serius dan cukup idealis, begitu. Mudah-mudahan itu masuk beneran. Amin. Karena yang tahu itu Allah dan Mbak Muniri. Maksud Dinda Muniri sebetulnya idealis atau enggaknya itu kan tulus dan idealisnya itu. Lanjut. Iya.
Jadi yang mendorong itu ya meminjam kesimpulannya Dr. Amir ya. Iya. Yang mendorong kenapa buku ini disusun, kenapa sampai ke nginep sampai di Sampang untuk menemui banyak tokoh di sana, menggali tentang masalah sebetulnya sebetulnya Blatter dan lain sebagainya. Juga banyak menemui banyak tokoh di Kabupaten Bangkalan juga di sebelah di ujung utara, ujung selatan juga ditemui semua untuk bagaimana merangkum tentang masalah makna Blatter. Ini kan tidak main-main gitu ya. Jadi Dinda Muniri sebagai penulis ini memang hanya didorong didorong ketulusan dan keidealisannya menurut Pak Dr. Amir. Hanya meminjam gitu ya. Iya. Atau jangan-jangan memang ada suatu keiskalan tersendiri tentang masalah makna Blatter. Ya memang iskal pertama itu. Awalnya saya mengikuti arus anggapan masyarakat umum tentang Blatter itu. Terus kemudian saya membaca bukunya Kanda Abdul Rozaki yang membahas tentang Blatter itu, yang itu tidak kurang lebih sama dengan anggapan umum tentang siapa itu Blatter. Tapi kemudian setelah saya diskusi dengan Safiuddin, terus DPR RI, terus kemudian dengan Kandaliman juga sendiri, terus kemudian ada Abah Isro, Abah Jamhari, terus kemudian Abah Hodri Kliskis, terus juga Tekunjak, Sampang Pemulaan, terus kemudian ponaan dari Cisahid, Kelebun Ketapang Deja, Muhammad Wijedan. Itu cukup memberikan gambaran yang luas bagi saya tentang siapakah si sosok Blatter, sosok Blatter tersebut. Dan hasilnya buku ini itu ya. Buku ini. Pemirsa, kalau sudah membaca buku ini, saya sebetulnya tidak perlu lagi untuk menggali dari penulisnya, cuma sekelumit saja gitu ya. Bahwa buku ini sebetulnya bukan menolak, tapi meluruskan dari anggapan umum sebelumnya tentang Blatter, kan gitu kan. Secara sederhananya gimana Pak penulis tentang masalah ini antara Blatter dengan anggapan umum dengan setelah dirumuskan oleh Dinda Muniri ini, apa sebetulnya lebih sederhananya tentang kedua makna yang menjadi kenapa Dinda Muniri menulis ini? Anggapan umum di masyarakat itu ya Blatter itu ada hubungannya dengan bajingan gitu. Tapi sebenarnya itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang itu didorong karena juga mental orang Madura yang itu tidak apa istilahnya ya, tak nyamanan. Gitu. Tak nyamanan. Begitu orang punya aktivitas di luar yang semacam yang dilakukan oleh orang bajingan, orang lapangan gitu ya. Itu dianggapnya Blatter, padahal tidak Blatter. Seperti itu. Tapi abajing. Iya. Jadi gini ya, dari tak nyamanan itu dan macamnya. Kalau memakai istilah lebih kasar lagi, ini cara saya untuk bagaimana lebih mudah untuk memahamkan gitu ya. Makna Blatter itu dicaplok dan dirampas begitu saja oleh orang-orang yang sebetulnya tidak mempunyai kapasitas sebagai Blatter. Tapi itu dirampas dan diklop dan diiyakan oleh masyarakat. Diiyakan oleh masyarakat sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dan juga anggapan yang dianggap suatu kebenaran gitu kan. Sementara makna Blatter sendiri di buku ini kan tidak sebagaimana anggapan yang selama ini ada. Gitu Dinda ya maksudnya ya. Iya, itu mungkin juga karena kebanyakan Blatter itu dulunya memang mantan gitu ya. Mantan bajingan yang insaf. Insaf. Kemudian setelah memenuhi 5 kriteria, dia sudah disematkan oleh masyarakat sekitar sebagai Blatter. Jadi ada 5 kriteria Blatter itu yang itu tidak lepas dari Blatter. Kurang 1
dari 5 kriteria itu tidak sempurna belaternya. Kebelaternya tidak sempurna. Iya, oke. Ini bisa catat ini. Yang pingin tahu tentang makna yang sebenarnya menurut hasil penelusuran dan kajian serta penelitian dari Dinda Munir ini, baca buku ini dan beli buku ini. Yang masih belum mendapatkan informasi di mana belinya, silakan di kontak nomor yang sudah tersedia dan yang sudah disebarluaskan di Lingkar Jatim. Oke, Dinda, ini menarik kan? Ini ada makna yang tercerabut dari makna blater sebenarnya, dan ini berjalan begitu saja tanpa ada sebuah koreksi sebelumnya. Ya, bahkan di akhir-akhir ini ada pembenaran secara akademis gitu ya. Ada pembenaran secara akademis. Tapi sebelum masuk ke itu, kemarin waktu bedah buku di Blater di sana, yang hadir kan banyak orang yang pakar kan, bahkan pembedahnya doktor barusannya, dokter. Ada nggak sesuatu yang dianggap ada argumentasi dan kesimpulan dan asumsi yang mempunyai argumentasi yang kuat untuk menjawab atau menolak terhadap hasil dari penelitian dari Dinda Munir terkait dengan buku Blater ini? Alhamdulillah gak ada. Gak ada ya untuk yang kemarin, belum ada gitu ya? Ya belum ada kemarin itu yang itu menyangkal temuan-temuan saya tentang dan kesimpulan saya tentang Blater. Termasuk definisinya? Termasuk ketika saya paparkan 5 kriteria dan 5 prinsip Blater. Gak ada yang menolak itu. Gak ada yang menolak? Gak ada yang menyangkal. Secara akademis tidak ada yang menolak? Dan yang lain-lain ya? Artinya buku ini sampai hari ini, sebelum ada penyangkalan dari buku ini, berarti yang dianggap benar kan gitu kan? Betul. Itu buku ini dianggap benar. Tapi ini kan masih belum. Iya. Dari kemarin sampai sekarang masih belum ada yang menyangkal secara akademis dan lain sebagainya. Baik dari tokoh dan budaya masyarakat Madura ataupun daripada akademisi yang tahu tentang Madura. Iya. Gitu kan? Belum ada kan? Belum. Ini sudah launchingnya sudah hampir 2 bulanan lebih kan? Iya, betul. Itu masih belum ada. Bahkan kemarin ada yang bedah, di ruang bedah itu belum ada juga yang melakukan koreksi dan juga penyangkalan. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada pembedahan lagi, biar ini semakin meluas orang yang mengetahui tentang persoalan Blater ke depan, kan gitu, Bang Munir? Oke, ini saya ajak tadabbur, karena ini tadabbur tentang Blater, pemirsa. Ini sampai hari ini masih belum ada yang menyangkal dan mengoreksi terhadap kesimpulan ini. Bentuk dari keiskalan dan keidealisnya menurut Dokter siapa? Amir Hamzah. Dr. Amir Hamzah. Dr. Amir Hamzah. Idealisme dan ketulusannya penelitian buku ini, Dinda Munir melakukan kerja selama beberapa bulan ya, setengah tahunan ya kayaknya, atau satu tahunan ya? Setahun lebih sampai menghasilkan buku ini. Ada pikiran nggak bahwa ada banyak sebetulnya penggalan-penggalan sejarah, penggalan-penggalan potret kehidupan di masyarakat ini yang punyai pola dan kemiripan dengan Blater yang tercerabut dari makna yang sebenarnya itu. Dan itu ada nggak kira-kira di dalam pikirannya Dinda Munir untuk tidak hanya puas dengan buku ini dan ingin melakukan hal yang sama dengan penggalan sejarah dan kehidupan yang nyata hari ini untuk dikaji dan ditulis sebagaimana Blater? Ada banyak sebenarnya, termasuk sebutan kiai itu juga menjadi bagian yang akan saya tulis setelah ini. Dan yang mendapat perhatian juga gitu ya? Yang mendapat perhatian yang saya mau batasi itu, saya batasi kiai tersebut yang merupakan representasi dari Kiai Blater. Oh gitu. Begitu. Tak kira pikiran saya barusan, jangan-jangan kiai itu juga adalah sesuatu yang mulai tercerabut dari makna yang sebenarnya. Bisa saja ya? Ya bisa saja. Bisa saja. Nunggu penelitian nanti ya? Nunggu penelitian. Karena begini, kiai, ini asumsi umum, masih mau diteliti kayaknya. Kiai secara umum ini sebuah panutan masyarakat, panutan spiritual, panutan agama dan lain-lain. Kalau masyarakat Madura kalau kepada kiai tidak hanya urusan apa, urusan sedetail apapun dia biasanya arempek ke kiai. Iya.
minta persetujuan kiai, minta barokahnya kiai dan lain sebagainya. Itu gambaran yang ada dalam pikiran kita selama ini. Cuma terkadang hari ini justru banyak makna kiai yang kesakralan itu ya. Iya. Mulai ada semacam penurunan makna, bukan penurunan, pencerabutan makna. Iya. Apakah itu dari kiainya atau dari masyarakatnya kurang tahu itu ya. Masih mau diteliti ya. Nah, Ini menarik, ini saya tadabbur. Karena bukan tidak mungkin kasus blater, makna blater ini juga terjadi kepada makna kiai, terjadi kepada makna ketuhanan yang Maha Esa di dalam falsafah bangsa Indonesia, bisa juga terjadi kepada makna-makna yang sakral lainnya, tapi hari ini justru tercerabut dari makna yang sebenarnya dan itu dianggap sebuah kebenaran. Kan gitu Pak Munedi sebagai peneliti. Ya, kalau mengaca kepada buku ini itu juga ada pertimbangan kenapa saya melakukan penelitian tentang blater ini. Saya memandang sebutan blater ini kurang lebih sama dengan sebutan kiai. Yang menjadi salah satu prestisius sosial. Jadi suatu kebanggaan bagi kalau orang kiai yang sebetulnya tidak hanya Madura ya. Disebut oh dia blater, oh dia kiai, itu menjadi kebanggaan bagi dia. Jadi karena menjadi kebanggaan sosial dan tentunya dengan sebutan blater maupun kiai itu akan menjadi figur otoritas di tengah-tengah masyarakat, maka setidaknya saya memberikan sumbangsih karya ini untuk khususnya tentang blater untuk membersihkan anasir-anasir negatif sebutan blater ini. Ya. Ah. Kalau urusan kiainya ini menariknya lagi nanti buku kedua insya Allah. Insya Allah. Mohon doa kepada pemirsa Bang Munedi untuk ini bisa segera dirampungkan karena masih dalam niat sekarang kan? Iya. Bukan niat, azam. Ya. Bukan tidak mungkin juga kiai ini tercerabut juga dari makna yang sebenarnya. Bukan tidak mungkin. Atau secara makna masih tetap, pemikiran secara tetap, bisa saja dalam pelaksanaan di lapangan, bisa saja ini tercerabut dari makna yang sebenarnya. Apakah masyarakatnya, apa kiainya? Bisa saja ya. Bisa saja dari yang paling kentara ya, yang kalau di masyarakat desa mungkin karena ukurannya itu kan standar banget gitu ya tentang penyebutan kiai kampung dan kiai besar gitu. Tapi yang paling mencolok itu sebutan ustadz ya, ustadz di perkotaan. Oh ya ustadz. Di perkotaan. Itu cuman hanya pakai surban saja, pakai peci saja dan fasih baca bismillah saja, itu sudah dianggap ustadz. Nah, itu yang menurut saya bagian dari hal penting untuk ditelusuri ya. Hal penting yang harus ditelusuri, kenapa kok bisa semudah itu mengkonstruksi dan mempercayai? Iya, masyarakat pun juga seolah-olah menerima hal itu. Iya, nah itu masalahnya. Nah, ini kayaknya ini kerja lebih berat dari blater ini kayaknya. Tapi tadaburnya bahwa segala sesuatu ini kalau kita renungkan, tafakur dulu kalau kita renungkan juga tadabbur, ternyata banyak sekali yang justru tercerabut dari akar persoalan sebenarnya, tercerabut dari makna yang sebenarnya, tapi kita nyaman menjalani itu semua dengan enjoy dan enak dan bahkan merasa itu sebuah kebenaran. Maka buku-buku semacam ini penting menurut saya. Saya kira sebagai penulis sangat penting, makanya dibeli. Ya, oke. Kita tunggu pemirsa. Bisa saja nanti dengan para ghiroh serta semangatnya untuk meneliti, karena beliau ini adalah peneliti, Dinda ini adalah peneliti dan juga penulis hari ini gitu ya. Bisa saja nanti tidak hanya sekedar sekelumit dibatas oleh geografis Madura, tapi dia nanti bisa juga nanti menulis dan meneliti terkait dengan urusan falsafah Indonesia tentang masalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa bangsa ini masih semacam sekarang? Apa problemnya? Wong pondasinya ini, falsafahnya ini, dan pandangan hidupnya ini. Nah, kalau sudah pandangan hidup dan falsafah semacam ini, kenapa terjadi semacam sekarang? Ini penting untuk dijawab dengan penelitian.
Karena kalau asumsi nanti kan bisa rame nanti, Pak. Boleh-boleh saja sih kalau hanya sebatas asumsi, cuman ya anggaplah ini hanya sebatas hipotesis. Hipotesis awal gitu ya. Hipotesis awal gitu ya. Jadi pertanyaan Kanda Aliman ini sama dengan kurang lebih sama dengan menanyakan semua orang beragama itu punya kitab suci, ada landasan untuk berperilaku baik dan tahu mana yang tidak boleh dilakukan. Sudah ada referensinya, pedomannya, tapi kenapa masih ada kejahatan gitu? Sama, kurang lebih sama pertanyaan menjawab pertanyaan Kanda Aliman tadi itu. Kenapa demikian? Nah, itu ini perlu diteliti. Nah, ini harus diteliti dan dibukukan juga dan dibukukan. Ternyata juga ada unsur begini, ada unsur ini, ada unsur ini. Lebih bagus ketika buku itu dominan sebenarnya, dominan unsur ini. Materialistik. Dominan ada unsur ini. Pengaruh jabatan, minor unsur ini. Nanti itu yang tahu semua itu ketika sudah ada data penelitiannya, kan gitu. Kalau kita berbicara hari ini kan hanya asumsi nanti. Ya, tapi secara teoritis itu kalau mau membaca fakta seperti itu, kita bisa pakai teorinya Peter Berger. Peter Berger ya tentang eksternalisasi, objektivasi, terus kemudian internalisasi. Internalisasi. Ya. Bisa pakai itu nantinya. Kenapa orang sudah punya pedoman yang sudah baik itu untuk melakukan kebaikan, tapi ternyata dia justru melakukan kejahatan? Ya mungkin tidak jauh dari hasil penilaian objektifnya terhadap persoalan yang itu coba didialogkan dengan kediriannya. Wah, ini mulai masuk tasawuf kalau internalisasi. Nanti ada waktu yang sendiri bicara tasawuf. Oke Dinda, tadaburnya masalah ini karena mudah-mudahan perbincangan santai ini justru bisa juga menginspirasi banyak orang bahwa apa yang menjadi kebiasaan hari ini, kalau kita tidak tafakur dan tidak tadabur, terkadang kita tersesat tapi kita merasa itu dalam keadaan yang benar. Kita merasa nyaman untuk melakukan dan menyematkan pada ini, wah orang itu blater, ternyata itu tidak benar gitu kan. Cuma kita waktu kita ngomong bahwa itu orang blater, ini blater macamnya, kita merasa benar ketika kita menyematkan itu. Tapi setelah kita tafakur dan baca banyak buku dan hasil penelusuran ini, justru apa yang kita lakukan selama ini itu justru apa yang kita ucapkan itu justru tidak bisa dibenarkan dalam perspektif blater semacam ini. Kan gitu Dinda ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang. Mudah-mudahan juga bahwa hasil tadabbur ini tidak hanya urusan perbelateran, tapi dengan urusan-urusan yang lain. Kalau kita mau tafakur dan tadabbur, ternyata insya Allah dan saya yakin akan banyak menemukan suatu hal yang sama dengan buku belaternya ini. Dinda Munedi, silakan barangkali mau ada hal yang mau disampaikan terkait dengan urusan tadabbur ini dan juga buku-buku yang akan diterbitkan selanjutnya, dan insya Allah tidak akan cukup setengah tahun atau 1 bulan 2 bulan ya, ya betul. Untuk pengumpulan datanya. Silakan barangkali mau ada disampaikan terkait ini dan juga buku selanjutnya. Oke, ini saya sudah punya niatan untuk melanjutkan menulis sekitar tentang blater, tapi lebih spesifik pada kiai yang blater. Ya, saya juga masih mengumpulkan data ini karena rencananya saya juga mau meneliti semadura juga, kiai semadura yang masuk kategori blater. Untuk sementara ini sudah terkumpul Bangkalan, Sampang, Sumeneb sudah saya kantongi. Aslinya banyak. Cuman saya memilihnya acak dan sesuai rekomendasi ya orang yang lebih dulu. Yang masih belum dapat data kiai itu. Data kiai itu Pamekasan. Masih ke Pamekasan hanya dapat 1. Nah, kemungkinan masih kurang 3 lagi atau 4 lagi lah, itu boleh. Oke, demikian. Itu ya. Oke, pemirsa,
Bincang Santai ini maknanya sebagai sebuah tadabbur untuk mengetahui makna yang sebelumnya terpendam, belum muncul gitu ya. Tapi makna sebetulnya itu, tapi terpendam dengan persoalan-persoalan arid, persoalan baru gitu, persoalan yang hadir dalam pikiran kita sehingga makna yang sebenarnya itu tertimbun dan tidak bisa mendikte dan tidak bisa menginformasikan dalam pikiran dan nalar kita juga pada perasaan kita sehingga kita memaknai dan menyimpulkan sesuatu itu pada tempat yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.